Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahro dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang pertumbuhan studi Islam di dunia, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh dosen Ustadz Fikri Farikin MPDI. Di sini yang akan saya bahas, yang akan saya jabarkan ada 5 pembahasan dari materi tersebut. Yang pertama yaitu sejarah pusat studi Islam, yang kedua studi Islam di negara muslim, yang ketiga studi Islam di barat, yang keempat pusat-pusat studi Islam di berbagai negara yang diselenggarakan, dan yang terakhir bagaimana itu studi Islam di Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah pusat studi Islam. Uraian tentang sejarah pusat studi Islam ini dapat diawali dari zaman awal kelahiran Islam. Saat itu belum ada bangunan formal yang dijadikan sebagai pusat kajian Islam. Nabi Muhammad SAW menjadikan rumah sebagai tempat pendidikan sejak awal turunnya wahyu. Nah, rumah pertama yang dijadikan sebagai tempat pendidikan adalah rumah dari sahabat Al-Arqam ibnu Al-Arqam. Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai guru, sedangkan muridnya adalah sekelompok kecil pengikutnya yang percaya terhadap beliau secara diam-diam. Nabi ini mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam kepada para sahabat itu. Tercatat pula bahwa Nabi menerima para tamu yang ingin bertanya tentang ajaran Islam dan orang-orang yang ingin masuk Islam. Rumah inilah, yaitu rumah dari sahabat Al-Arqam inilah yang membentuk jamaah Islami pertama dari periode Mekah. Itu studi Islam di negara muslim. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu Nizamul Muluk mempelopori pusat-pusat studi Islam pada abad ke-5 Hijriah, yaitu dengan dibukanya madrasah. Madrasah dalam sejarah Islam dapat ditemukan di Baghdad, bahkan di Naisabur, di Hara, di Isfahan, di Basrah, dan masih banyak kota yang lainnya. Seperti Madrasah An-Nasiriyah, As-Saifiyah, dan juga madrasah yang bermuncul di Timur Tengah. Setiap madrasah yang didirikan dilengkapi dengan perpustakaan yang berisi ribuan buku. Pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana studi Islam di barat. Nah, menurut Arina Hakon, studi Islam di barat sudah ada ketika dimulainya gerakan mempelajari Islam sejak abad ke-12. Pada saat itu ada beberapa rohib atau pendeta barat pernah datang ke Andalusia pada masa kejayaan Islam. Mereka belajar di sekolah-sekolah di sana, yaitu menerjemahkan Al-Quran dan juga menerjemahkan buku-buku yang berbahasa Arab ke dalam bahasa mereka, yaitu dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Beberapa di antaranya adalah Jabart, yaitu Paus Roma pada tahun 999 Masehi, dan juga yaitu Gerard de Grimont, yaitu pada tahun 1187 sampai 1114. Pembahasan yang keempat yaitu pusat-pusat studi Islam di negara-negara barat yang diselenggarakan, yaitu di negara Amerika dan juga di negara Kanada. Yang pertama yaitu di negara Kanada. Menurut Jamali Sahrodi, kajian ilmu keislaman di Kanada pertama kali dilakukan di McGill University melalui tokoh utamanya yaitu Wilfred Kenwell Smith. Nah, tujuan utama dibukanya kajian ini disebabkan banyaknya konflik yang terjadi akibat ditimbulkan oleh isu agama. Yang kedua yaitu di negara Amerika Serikat. Studi Islam di Amerika Serikat ini pertama kali dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti
McDonald, yaitu pada tahun 1863 sampai 1943. Yang terakhir yaitu studi Islam di Indonesia. Pada awalnya studi Islam di Indonesia ini dilakukan oleh para ulama. Nah, para ulama ini memiliki dua cara untuk melakukan studi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu membentuk kader-kader ulama yang akan bertugas sebagai mubalik ke daerah-daerah yang lebih luas. Yang kedua yaitu melalui karya-karya yang ditulis oleh para ulama kepada masyarakat. Nah, contohnya yaitu kitab Adabul Alim yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan juga masih banyak kitab-kitab yang lainnya. Mungkin hanya ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.